Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya anak-anakku yang kelas 1. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Kita masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah. Setelah kita libur beberapa minggu yang lalu, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Nah, baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membacakan doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku sekalian, untuk materi kita kali ini yaitu tentang Surah Al-Ikhlas yang melanjutkan dari materi minggu yang lalu, Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas, dan nanti dirangkai dengan huruf hijaiyah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu melafalkan Surah Al-Ikhlas dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan bacaan Surah Al-Ikhlas dengan benar. Kemudian siswa mampu memahami pesan-pesan di dalam Surah Al-Ikhlas. Dan selanjutnya tentang huruf hijaiyah, siswa mampu mendemonstrasikan pelafalan atau pengucapan huruf hijaiyah dengan benar, dan siswa mampu mendemonstrasikan bacaan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Baik, untuk materi yang pertama tentang surah Al-Ikhlas, bisa kamu lihat ke dalam buku pelajaran PAI yang sudah dibagikan. Itu ada di halaman 17 ya, surah Al-Ikhlas di halaman 17. Bisa dilihat nanti tentang surah Al-Ikhlas, yaitu penjelasannya. Surah Al-Ikhlas ini termasuk surah pendek ya, surah pendek yang terdapat di dalam juz 30. Jumlah ayatnya ada 4 ya. Juz 30 itu disebut dengan juz amma ya. Juz amma karena diawali dengan surah An-Naba amma yatasaalun ya. Kemudian surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah. Sama seperti surah Al-Fatihah ya. Diturunkan di kota Mekah disebut dengan surah Makkiyah ya. Kemudian surah Al-Ikhlas ini artinya adalah memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, di dalam surah Al-Ikhlas ini biasanya kita membacakannya dengan benar ya. Nah, itu terdapat hukum bacaan qalqalah. Iya, qalqalah itu adalah huruf yang ada suara pantulan ya, ketika dibaca di akhir ketika dibacakan huruf tersebut, yaitu hurufnya ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Iya, nah itu ya, ingat ya. Jadi kalau menemukan huruf qalqalah ini kita pantulkan suaranya. Nah, contohnya dalam surah Al-Ikhlas ini ada huruf dal. Iya, kita baca surah Al-Ikhlasnya bersama-sama. Dengarkan seru membacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi surah Al-Ikhlas yang dibacakan. Mudah-mudahan bisa diulangi sendiri ya dengan baik seperti yang saya contohkan tadi, dengan mencontohkan hukum bacaan qalqalah. Ahad, somad, yulad, ahad ya, suara pantulan huruf qalqalah ya. Nah, oke, baik, selanjutnya kita lihat tentang arti dari surah Al-Ikhlas. Nah, supaya kita bisa memahami apa pesan dari surah Al-Ikhlas, kita harus artinya ya. Yang pertama, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, inilah arti dari surah Al-Ikhlas ya, ada 4 ayat. Nah, jadi arti ini dapatlah kita
mengambil pesan-pesan yang disampaikan dalam surah Al-Ikhlas, yaitu pesannya adalah yang pertama, surah Al-Ikhlas ini menerangkan bahwa Allah itu esa, ya. Esa artinya satu, tunggal. Ya, itu. Yang kedua, Allah hanya satu, tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa, berharap, memohon, meminta, hanya Allah yang kita sembah. Nah, yang keempat pesannya, Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak punya sekutu. Kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, inilah beberapa pesan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anakku sekalian, ini tentang surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa dibaca-baca, diulang-ulang kembali, ya, yang ada di buku di halaman 17 sampai dengan halaman 20. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tentang materi huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini, ya, ada di halaman di buku juga. Nah, bisa kamu lihat, ya, di bukunya, ya, di halaman atau bab yang pertama. Nah, itu nanti bisa dibuka bukunya di halaman 1 tentang huruf hijaiyah. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Yang pertama sekali kita lihat, ya, yaitu kita melafalkan huruf hijaiyah, menyebutkan atau membacakan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini adalah huruf Al-Qur'an, ya, huruf Arab, ya, disebut juga huruf Arab. Nah, huruf hijaiyah ini jumlahnya ada 29. Nah, oke, coba kita lihat dulu 29 ini. Nah, bisa lihat di bukunya ada juga di situ. Ya, huruf hijaiyah. Mulai dari alif, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, itu dia 29 huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini harus diucapkan dengan benar, ya, dilafalkan dengan benar, ya, dengan makhraj atau pengucapan yang benar. Nah, selain daripada huruf hijaiyah ini ada juga harokat. Nah, jadi harokat itu artinya tanda baca. Apa artinya? Tanda baca, ya, tanda baca. Nah, tanda baca itu yaitu yang dikenal dengan baris-baris yang ada di dalam huruf hijaiyah. Ada beberapa tanda baca, ada baris fathah, kasroh, ya, dhammah, tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, ada sukun dan ada juga tasydid. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti yang di atas. Contohnya itu ada tanda baca dhammah, ya, terdapat di huruf alif dibaca u. Kalau kasroh dibaca i, fathah dibaca a. Iya, itulah beberapa contoh tanda baca. Nanti bisa dilihat di dalam bukunya, ya, tentang tanda baca, ya. Lihat nanti di buku kamu, di buku PAI-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menuliskan, ya, huruf hijaiyah bersambung ini. Nah, nanti kamu tulis di buku, ya. Menulis huruf hijaiyah ini, menulis huruf Al-Qur'an, huruf Arab atau huruf hijaiyah ini diawali dari kanan, ya, kanan, sebelah kanan buku. Nah, dari kanan ke kiri, ya, jangan terbalik, ya, dari kanan ke kiri. Nah, huruf hijaiyah ini ada yang terpisah, ada juga yang bersambung. Nah, nanti bisa dilihat, ya, huruf yang terpisah itu huruf tunggal, alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya itu terpisah. Nah, kemudian ada huruf yang bersambung, ya, bersambung ini diawali dari huruf awal, huruf tengah, dan huruf akhir. Nah, bagaimana bentuk-bentuknya nanti bisa dilihat sendiri, ya. Kalau huruf alif di tengah, nah, seperti contohnya itu, ya, ada contoh-contohnya masing-masing, ya. Bagaimana bentuknya, perubahan bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, ada huruf yang tidak berubah bentuknya. Nah, apa saja itu hurufnya? Nah,
itu ada 6 huruf. Ada huruf alif, dal, dal, ro, zai, dan huruf waw. Ya. Nah, alif, dal, dal, ro, zai, dan waw. Itu tidak berubah bentuk. Nanti bisa dilihat juga di contoh. Nah, ini juga ada contoh-contoh tentang huruf hijaiyah bersambung, ya, huruf awal, huruf tengah, dan huruf akhir beserta contoh-contohnya. Nanti bisa dilihat dan dibaca. Juga dituliskan, ya, supaya kamu paham dan mengerti bagaimana bentuk huruf tersebut dan terbiasa menuliskan huruf hijaiyah. Nah, jadi sekarang coba kita berlatih menuliskan huruf hijaiyah ya, insyaallah bisa ya. Nah, jadi bisa kamu kerjakan menuliskan huruf hijaiyah ini, disalin kembali huruf hijaiyah dari mulai alif ya sampai dengan ya. Ya, ada 29 huruf, tuliskan kembali ya. Nah, selanjutnya setelah kamu tuliskan itu, barulah nanti coba kita berlatih untuk mengerjakan soal yang ada di dalam buku. Nah, ini tentang huruf hijaiyah juga ya. Nah, boleh nanti dilihat soalnya, ada 10 soal. Nah, ini tentang huruf hijaiyah. Ya, ini soalnya pilihan berganda, sangat mudah ya. Kamu tinggal memilih pilihan yang paling benar, jawaban yang paling tepat, pilih salah satu. Seperti biasa ada 3 pilihan, A, B, atau C. Nah, pilih yang paling benar, nanti dikerjakan di buku latihannya. Nah, mudah-mudahan bisa menambah ya, menambah pemahaman kamu ya. Bagaimana, sudah paham belum dengan huruf hijaiyah ini, terutama sekali dalam hal menuliskannya ya. Nah, jadi harus paham juga, dan juga yang terutama bagaimana cara menyambung-nyambungkan huruf hijaiyah itu. Nah, baik, demikian saja barangkali pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.